Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak terasa hari ini kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh harapan. Sesuai dengan tema gereja kita, yaitu adalah Arise and Build, bahwa kita akan siap untuk membangun sesuai yang telah direncanakan oleh Tuhan kepada kita di hari-hari yang baru ke depannya. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita akan menaikkan sebuah lagu Be With You.
terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI Bintan Center. Perkenankan kami Bapak dan Ibu Tarsowiono mewakili KTB SOF untuk menyampaikan kesaksian. Pertama-tama kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan melindungi KTB SOF beserta seluruh keluarga yang ada di dalamnya, terutama pada tahun 2021 di mana semua orang masih mengalami pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bahaya virus COVID-19. Kami juga teringat akan keluarga Si Haloho yang masih berjuang dalam menghadapi penyakit kanker, yang pada saat ini sedang menjalani terapi penyinaran di Rumah Sakit Umum Medan. Kami juga terus mohon doa dari jemaat sekalian untuk keluarga Si Haloho agar segera sembuh dari penyakitnya, dan juga tolong doakan kami agar selalu diberikan kesehatan, berkat, dan iman yang semakin bertumbuh. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan segenap tim penggembalaan yang telah membimbing kami untuk semakin dekat kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan Ibu Gembala serta memberikan visi, pimpinan dan pelindungan sehingga seluruh jemaat dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan Bapa yang bertata di kerajaan surga. Menghadapi tahun baru 2022, mari kita senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Tahun 2022, Rise and Build, bangkit dan bangun.
Kami dari KTP SOF menyatakan kami siap untuk bangkit dan dibangun. Kami siap untuk terus berkomitmen melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan dibangun menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapannya. Kami menaikkan lagu pujian terima kasih 1000 lagu. Ini adalah bentuk ucapan syukur dari kami kepada Tuhan. Sekalipun beberapa tahun ini kita dilanda kesukaran, namun kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali dan tidak akan meninggalkan kita semua. Demikian kesaksian yang kami sampaikan. Selamat meninggalkan tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
kesaksian banyak ya di tahun 2021 ini. Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga saya, baik melalui berkat maupun melalui ujian hidup. Jadi mungkin saya langsung aja biar tidak untuk mempersingkat waktu, saya akan menyaksikan sebagian aja dari yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, terkhusus buat tahun 2021 ini. Banyak yang Tuhan kerjakan melalui berkat, melalui ujian. Tahun ini di awal tahun 2021 masa pandemi, di mana mungkin kita semua merasakan krisis baik dalam ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, kami bisa menyaksikan kemurahan Tuhan lewat berkat, lewat suami saya yang mungkin untuk dia yang bekerja di luar negeri agak susah dalam penerbangan untuk berangkat bekerja. Tapi Tuhan selalu buka jalan, selalu ada jalan, dia selalu lancar dan diberikan jalan untuk bisa berangkat bekerja, pulang kembali dengan lancar tanpa ada halangan. Kami juga di tahun ini dikasih berkat melalui sebuah rumah yang kami anggap cukup besar dari rumah sebelumnya. Kami boleh pindah ke rumah itu, dan sekarang sudah tinggal di tempat itu. Kami sangat syukuri. Tuhan juga memperlihatkan, memberikan kami kesaksian hidup melalui ujian hidup, di mana di tahun 2021 juga kami sekeluarga terkena corona. Dan sayang benar-benar kritis saat itu. Saya udah dibawa ke rumah sakit karena saya udah kuning, udah lemah sekali, dan rumah sakit udah tahan untuk isolasi di rumah sakit. Tetapi suami saya meminta kalau bisa di isolasi mandiri aja di rumah. Puji Tuhan, rumah sakit mengizinkan sehingga saya bisa dirawat di rumah saja. Itu memang benar-benar drop, dan saya bisa merasakan sakit yang luar biasa saat itu ketika saya bisa merasakan sakit itu sekitar mungkin 3-4 hari itu yang luar biasa, benar-benar kritis di rumah. Nafas saya udah seperti ditarik-tarik sampai ujung rambut. Ada saya keringatan luar biasa. Saya kadang-kadang merasakan panas yang luar biasa, terbakar. Kadang-kadang seperti disiram es. Jadi benar-benar sakit yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kadang-kadang kalau rasa itu datang, sakit itu datang, saya cuma berdoa dan memutar lagu-lagu rohani dari YouTube, yang lagu-lagu yang memuatkan saya. Dan puji Tuhan, banyak doa-doa dari keluarga, dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapak Ibu Malik kita di sini, akan kami sekeluarga dari pagi, siang, semalam, tidak hentinya doa-doa itu datang, sehingga puji Tuhan boleh sehat. Suami dan anak-anak walaupun mereka kena corona juga dalam tahap ringan, masih bisa mengurus saya, dan kami sangat bersyukur dan boleh diberikan kesehatan semua. Itu yang kami lalui di tahun 2021 ini. Dan juga Bapak Ibu, mungkin ada beberapa bulan ini saya ada jarang di gereja. Saya makan tidak ibadah lagi di gereja, tapi saya mengikutinya aja di rumah, karena 2 bulan itu saya merasakan sakit lagi, sakit lambung sama
ini terbakar sampai di dada. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa beraktivitas. Suami udah suruh sama anak udah suruh ke dokter, tapi saya takut nanti dibilang corona lagi, terus dikasih obat, sudah capek makan obat. Tapi 2 bulan itu tak ada perubahan, saya cuma makan obat-obat herbal aja, tapi tidak ada perubahan. Jadi saya paksa ke dokter. Di dokter tidak memberikan kabar yang buruk, tapi dia bilang ibu memang ada mah, tapi tidak terlalu berat. Mungkin hanya bawaan karena ibu hamil. Saya bilang, waduh puji Tuhan, apa yang saya tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah saya rencanakan, karena saya pikir saya udah tua, anak kami udah cukup 4, tapi Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk menambah anak lain. Puji Tuhan, itu adalah anugerah yang kami tidak kira, kami tidak di luar pikiran kami, tapi mujizat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan beberapa bulan yang lalu, walaupun masih kondisi kurang fit, masih mual, kami masih bisa sekeluarga memberikan kesempatan untuk berangkat pulang ke kampung dalam proses penguburan orang tua kami di kampung melalui tradisi orang Toraja. Kami juga diberikan kelancaran, itu kami syukuri semua yang dibutuhkan, baik dana dan kesehatan semua cukupkan, dan boleh selesai dengan baik, dan tidak ada kendala, tidak ada yang kena COVID karena habis keramaian selama kurang lebih 1 minggu. Dan kami boleh balik ke Tanjung Pinang dengan selamat juga, dan memberikan kesehatan kembali. Saya bersyukur untuk malam ini saya bisa hadir di gereja untuk bersaksi. Mungkin ya aja kesaksian kami. Terima kasih. Kami KTP Eagle mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setianya nyata dalam hidup kita, sehingga kita dapat melalui tahun 2021 dan siap untuk masuk dalam tahun 2022. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata dalam hidupku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
Salam, selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Ini dari KTB FIC. Pada kesempatan ini kami akan bersaksi mengucap syukur pada tahun 2021 ini. Banyak sekali hal yang Tuhan berikan kepada kami. Namun untuk mengawali kesaksian ini saya ingin membacakan satu ayat, yaitu di Yesaya 43 ayat 19. Firman Tuhan katakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Nah, justru di tengah-tengah tahun yang penuh dengan kesulitan, Tuhan selalu membuka jalan untuk kami sekeluarga. Dan kami juga mendengar kesaksian dari beberapa keluarga di FIC. Ada yang pindah rumah baru, ada beberapa juga yang membuka toko baru. Dan saya percaya semua itu karena kita mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan selalu membukakan jalan untuk kita semua. Dan untuk merangkum kesaksian ini, kami simpulkan dalam sebuah lagu yang berjudul "Jika Engkau Membuka Pintu". Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amen.
Shalom semuanya, selamat malam. Kami dari keluarga besar KTB Hosana mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Saya mewakili dari keluarga KTB Hosana menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur bahwa di antara keluarga anggota KTB Hosana ada yang anaknya diwisuda dari keluarga Bapak Marpaung dan juga anaknya berangkat ke Taiwan untuk sekolah melanjutkan studi, dan juga kami bersyukur juga ada keluarga dari Mas Aan yang dipromosikan untuk naik jabatan, dan ada juga dari keluarga Bapak Everloso yang anaknya kuliah tahun 2021. Dan pastinya juga bagi kami semua keluarga besar KTB Hosana, kalau kami masih ada sampai pada hari ini, di sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah tolong, Tuhan mencukupkan segala keperluan kami, bahkan memberikan kami kesehatan, bahkan kami boleh melewati tahun 2021 dengan segala baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kesaksian kami dari keluarga KTB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga besar KTB Hosana mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, saya sudah hampir 4 bulan berada di Semarang. Itu semua berkat kemuliaan Tuhan dan juga doa dari Bapak Ibu, teman-teman semua, dan juga Om Vince, Tante Esther, Om Sam. Terima kasih atas doa-doanya, dan puji Tuhan kuliah saya bisa jalan dengan baik. Saya juga ingin berterima kasih karena selama saya di Aprum, saya dipercayakan masuk dalam bagian pelayanan gereja. Saya bersyukur saya bisa dipercayakan, dan dari situ saya menerima banyak pelajaran, teguran, arahan dari Om Tante. Semuanya itu semua bisa saya terima dan saya tanamkan dalam diri saya, dan semoga di saat saya ada kesempatan untuk pulang ke Tanjung Pinang, saya sudah berada di level yang lebih baik lagi dan bisa menjadi berkat selalu buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat Natal semuanya, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua pekerjaan kita dan pendidikan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Geja Kristiani, lulusan terbaik 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019 dan alumni Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2021. Semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus yang Tuhan berikan secara luar biasa kepada saya, karena tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apapun.
tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk saya, akan tapi pada tahun ini juga saya merasakan kasih karunia, berkat dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Di tahun ini juga saya belajar bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu yang ada dalam hidup saya. Dan kasih setia Tuhan itu selalu luar biasa dan selalu menyertai saya. Sedikit cerita, secara manusia pada awalnya saya berpikir akan sulit untuk bisa mendaftarkan sidang seminar hasil pada bulan Maret dikarenakan kita baru mulai bimbingan bulan Februari. Kemudian bimbingan dilakukan secara online dikarenakan pandemi COVID-19, dan menurut beberapa pendapat senior, bimbingan saat pandemi itu lebih sulit dibandingkan bimbingan secara tatap muka dikarenakan feedback dosennya lebih lama. Tapi puji Tuhan Yesus memberikan dosen yang terbaik yang feedbacknya cepat, dan puji Tuhan saya menjadi orang pertama yang selesai dan di-ACC oleh dosen pembimbing saya, sehingga saya bisa mendaftarkan sidang seminar hasil, dan saya juga bisa sidang tesis pada periode pertama untuk angkatan saya yang dilakukan pada bulan Juli, sehingga saya mendapatkan gelar MKN saya pada usia 23 tahun 1 bulan. Prosesnya tidak mudah, banyak hal yang menurut saya sulit secara manusia, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dan Tuhan Yesus pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan tolong, Tuhan memberikan indah pada waktunya. Menurut saya selama kita mau diajar, mau dituntun, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak serupa dengan dunia ini, tidak berkompromi dengan dosa, tetap berintegritas, maka saya percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin prosesnya tidak mudah. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada yang menutupnya. Jadi saya sangat percaya apapun uncertainties yang akan terjadi tahun ke depan atau tahun ke depannya, Tuhan akan selalu pegang kendali atas hidup saya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GPI Bintang Center. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti ibadah malam tahun baru ini walaupun harus dilaksanakan secara online. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Malam ini saya akan menyampaikan sedikit kesaksian mengenai bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia dan tahun ini saya baru lulus SMA. Menjelang tahun terakhir SMA ada begitu banyak tuntutan, ekspektasi, dan keputusan yang harus saya ambil. Apalagi pada saat itu kebanyakan dari teman-teman saya sudah menentukan pilihan mereka, bahkan ada yang sudah diterima di pilihan mereka. Hal ini membuat saya minder dan jujur menjadi tekanan tersendiri bagi saya, karena pada saat itu saya masih bimbang mengenai pilihan saya dan belum menentukan secara pasti. Namun saya terus berdoa kepada Tuhan supaya kiranya apapun yang menjadi pilihan saya ke depannya itu juga merupakan bagian dari rencana Tuhan. Dan keputusan pertama yang saya ambil adalah pada bulan Agustus 2020 saya mengikuti lomba beasiswa nasional khusus untuk memasuki universitas swasta. Ada 3 tahap, namun sayangnya saya harus terhenti di tahap terakhir dan keluar sebagai finalis. Hal ini tentu membuat saya merasa sedih, apalagi pada saat itu saya sudah sangat berharap bahwa saya bisa lulus. Namun rupanya ini belum berkat Tuhan. Dan tahun depannya, sekitar bulan Februari 2021, sekolah saya mengeluarkan daftar siswa yang berhak mengikuti seleksi jalur undangan atau SNMPTN memasuki universitas negeri. Saya mendaftarkan diri dan Maret 22 pengumumannya keluar, lagi-lagi saya tidak lulus di seleksi ini. Untuk kedua kalinya saya mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan, membuat saya ragu apakah saya bisa melanjutkan, apakah saya bisa lulus di seleksi selanjutnya yaitu SBMPTN. Apalagi saya mendengar cerita-cerita dari kakak-kakak kelas saya yang mengatakan bahwa seleksi ini cukup ketat dan sulit karena melibatkan murid-murid dari seluruh Indonesia. Namun disinilah tangan Tuhan bekerja yang mengirimkan begitu banyak orang yang
mendorong saya dan meyakinkan saya untuk mencoba memasuki lewat jalur ini. Singkat cerita, saya pun mendaftarkan diri dan Juni 14 pengumumannya keluar dan saya mendapatkan hasil bahwa saya bisa lulus di pilihan pertama. Hal ini tentunya di luar ekspektasi saya karena saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa lulus di pilihan ini. Saya tahu semua ini hanya karena kemurahan Tuhan dan penyataan Tuhan. Saya tidak mungkin bisa sampai di posisi ini kalau menggunakan kekuatan saya sendiri. Mungkin sedikit pesan juga kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk memasuki universitas yang kalian impikan, atau mungkin ada juga yang masih bimbang tentang pilihan kalian. Tetaplah berdoa dan jangan lupa diimbangi dengan usaha. Karena saya percaya apabila kita menggunakan Tuhan, keberhasilan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala dan Bapak Ibu Jemaat atas dukungan dan doanya. Mungkin sekian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan memberkati. Selamat tahun baru. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan hingga saat ini, di penghujung tahun 2021 ini, Tuhan Yesus masih memberikan saya kesehatan, masih memberikan saya kekuatan. Itu semua karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Tuhan Yesus udah pelihara saya dengan sangat ajaib. Banyak sekali pergumulan yang saya hadapi di tahun 2021 ini, tapi saya hadapi pergumulan tersebut, masalah tersebut itu dengan penuh sukacita, karena Tuhan ada bersama saya. Tuhan enggak ninggalin saya sedetik pun. Dia selalu ada bersama saya di setiap langkah saya. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tetap bersama saya. Hingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan semua masalah yang saya hadapi. Itu karena saya berserta dengan Tuhan. Dan ada satu ayat yang saya pegang hingga saat ini, berada di Ulangan 31 ayat 6 yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Saya yakin dan percaya Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan selalu bersama saya. Sekian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Saya Raniati Agustina Sijabat, mengucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mengakhiri tahun 2021, mari kita lihat firman Tuhan yang diambil dari tema kita, yaitu Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20a, yang berkata, Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Kita akan melihat bersama-sama sepanjang tahun 2022, 10 gerbang pertumbuhan rohani. Nehemia membangun tembok Yerusalem dan dia memperbaiki 10 gerbang. Dan ini juga merupakan tugas kita di tahun depan, bahkan seterusnya, untuk bertumbuh dalam manusia batiniah kita di dalam kehidupan rohani. Mari kita lihat yang pertama. Gerbang yang pertama adalah gerbang domba. Gerbang domba berarti keselamatan dalam penebusan anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, di sana Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Gerbang yang kedua adalah gerbang ikan. Setelah kita diselamatkan oleh darah anak domba Allah, maka kita dipanggil untuk melayani sebagai penjala manusia. Matius 4 ayat 18-20 menunjukkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia.
Dan itulah juga tanggung jawab kita kalau kita mau bertumbuh dalam manusia batiniah kita, kalau kita mau bertumbuh secara rohani. Gerbang yang ketiga adalah gerbang lama, gerbang tua maksudnya. Ini berbicara mengenai firman Allah yang abadi. Ada di dalam Yeremia 6 ayat yang ke-16. Gerbang lama berarti menaati firman Tuhan. Kehidupan kita, kalau kita ingin bertumbuh, kita harus terus menaati firman Tuhan. Kita lanjut ke gerbang yang keempat, yaitu gerbang lembah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana bahwa kita harus merendahkan diri. Gerbang lembah berbicara mengenai kerendahan hati dan penundukan diri. Pertumbuhan rohani kita tidak akan berjalan lancar kalau kita tidak melalui gerbang lembah, yaitu kerendahan hati dan penundukan diri. Kita lanjut ke gerbang berikutnya yang kelima, yaitu gerbang sampah. Gerbang sampah berbicara mengenai bagaimana setiap hari kita harus menguduskan diri kita, menyucikan diri kita dari segala kesalahan yang mungkin atau sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Keselamatan kita sudah terima, kita masuk dalam kerajaan sorga karena kita sudah diampuni segala dosa kita. Tetapi setiap hari kita harus terus menguduskan kehidupan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Dia adalah setia dan adil. Kalau kita datang meminta pengampunan dosa, maka Dia akan menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa. Lanjut ke gerbang yang keenam, yaitu gerbang mata air. Gerbang mata air, kita bisa lihat bersama-sama dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, berbicara mengenai kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Sesudah kita terus menyucikan diri dengan firman Tuhan, maka kita juga harus belajar hidup dipimpin dan penuh Roh Kudus. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu gerbang ketujuh, yaitu gerbang air. Gerbang air berbicara bagaimana kehidupan firman, membaca, menghafal, merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan. Kita bisa baca bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat ke-89. Kemudian kita lanjut ke gerbang berikutnya. Kita akan lihat bersama-sama gerbang berikutnya, yaitu gerbang yang ke-8, gerbang kuda. Setelah kita membereskan kehidupan kita di 7 gerbang, maka kita harus siap untuk melakukan peperangan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai 12 menunjukkan kepada kita perlengkapan senjata Allah, karena kita tidak dipanggil hanya untuk selamat, tetapi kita juga harus menghadapi peperangan rohani. Tahun depan kita akan melihat bersama-sama lebih dalam lagi tentang arti dari peperangan rohani. Sampailah kita ke gerbang ke-9, yaitu gerbang timur. Timur adalah tempat terbitnya matahari, dan gerbang timur di Yerusalem dipercaya adalah gerbang di mana Mesias akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 28 mendorong kita untuk menantikan kedatangannya. Gerbang timur berbicara mengenai apakah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Barulah yang terakhir, gerbang Mifkat atau gerbang pendaftaran, gerbang yang ke-10. Gerbang ini berbicara mengenai upah bagi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang terus berusaha hidup berkenan kepadanya. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Saya akan akhiri panduan 10 gerbang pertumbuhan rohani ini. Sekaligus setelah ini saya akan mengundang Ibu Gembala untuk kita akan berdoa bersama-sama menutup tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Panduan 10 gerbang pertumbuhan rohani ini saya tutup dengan membacakan
2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah pada malam hari ini. Kiranya kesaksian-kesaksian yang kita telah lihat dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk mengawali tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Terima
Baiklah, kita akan segera meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari kita tadahkan tangan untuk menerima berkat tahun yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, serta kekuatan yang baru dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan gereja Tuhan, mulai tahun yang baru ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.